Ini adalah part 3 tutorial menilai menambahkan referensi manual. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika misalnya kita mencari referensi ya, misalnya kita mencari referensi di Google Scholar. Namun yang terjadi adalah kita tidak bisa mendownload artikel tersebut. Mungkin dikarenakan artikel tersebut tidak ada PDF-nya atau berbayar gitu ya. Jadi ada langkah lainnya. Nah, pertama kita buka Google Scholar. Kita harus bersabar ya, prosesnya memang seperti ini ya. Tapi ketika nanti teman-teman sudah bisa akan lebih cepat ya. Nah, kita cobakan misalnya tadi sama ya, terkait dengan PJPL ya. Apapun silakan diketikkan di sini, maka akan keluar jenis artikel-artikelnya. Ini jangan lupa kita klik urutan menurut tanggal supaya yang keluar itu adalah tanggal atau tahun yang lebih muda dulu, dari 2025 sampai 2024, 2023 dan seterusnya. Kemudian kita bisa langsung mengklik artikel kajian supaya yang difokuskan adalah artikel-artikel ya, bukan berupa buku dan lain-lain. Nah, kita coba klik ini ya, kita klik. Di sini kan nampak ya, kalau di sini ada filenya tertera PDF, sedangkan ini kan tidak ada tulisan PDF. Nah, biasanya yang seperti ini dia itu berbayar ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya gitu, tidak bisa mendownloadnya gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana? Nah, kebetulan yang ini masih bisa dilihat ya tampilannya ya. Jadi ini masih enak ini. Ada beberapa yang dia itu tidak mau menampilkan sama sekali, dia hanya mau menampilkan abstrak saja. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Nah, kita coba cari ya, mana yang hanya menampilkan abstraknya saja. Nah, atau boleh juga yang tadi ya, karena sudah terbuka yang tadi lebih mudah. Nah, namun kan sayangnya di sini dia memang bisa dilihat, tapi dia tidak bisa di-download. Nih, tidak ada link untuk mendownload ya. Atau dia itu berbayar, harus langganan dulu. Maka dari itu, yang harus kita lakukan adalah memasukkan data citasinya secara manual. Jadi kita pergi ke Microsoft Word-nya lagi ya. Kemudian kita cari reference, kita pilih insert citation, kita pilih reference, saya ulang, kemudian kita pilih open mendeley. Nah, di sini kita pilih yang bagian ini ya. Bagian ini ada tanda panahnya, kita klik. Di situ ada add entry manually. Nah, kita tekan. Kemudian kita pilih di sini ya. Kita klik, kita blok semua ini ya, yang tadi jurnal itu. Kita salin, klik kanan salin. Kemudian kita pergi lagi tadi ke mendeleynya. Kita masukkan judulnya apa tadi. Lalu kita rapikan, jangan lupa dirapikan. Karena nanti pada saat kita melakukan citasi kemudian referensinya keluar, kalau tidak dirapikan nanti bibliografinya atau daftar pustakanya akan tidak bagus gitu ya, karena tidak rapi. Ada yang tulisannya misalnya kecil semua gitu ya, atau besar semua, itu tidak akan menarik, tidak rapi ya, tidak rapi, dan itu harus diperbaiki. Nah, kemudian kita pilih lagi tadi ya, autornya siapa. Nah, kita cek di sini ya. Kalau di sini bingung namanya siapa, kita bisa klik cite ya. Kita klik cite di sini. Kita pilih yang RIS boleh. Atau kita pilih yang teks juga bisa. Tersave ya. Oke. Kita klik. Nah, di sini namanya itu adalah Larsen Ingebe gitu ya. Nah, jadi ini adalah nama yang sudah di belakang dulu, baru nama depannya. Jadi kita tinggal Ctrl C gitu ya. Lalu kita pergi ke Mendeley lagi, kita klik di sini. Nah, itu kalau itu. Lanjut ya, jurnalnya apa? Ya kan? Kita cari lagi yang tadi kita buka. Ini kan sudah ada ya. Nah, kita tinggal blok saja. Kita blok. Kemudian kita masukkan di Mendeley kita. Kemudian kita tulis tahunnya. Nah, ini memang satu, one by one, nanti harus sabar ya. Oke, kita Ctrl C, kita masukkan ke years-nya.
Kemudian kita lihat volumenya 23, isunya 2. Oke, kita tulis 23, isunya 2. Ini tidak ada koma, tidak ada titik ya. Kemudian tagnya itu berapa? Kita cek di sini ya, yang tadi yang kita sudah download site-nya ini ya, tadi kan sudah tersimpan ya. Kita pilih saja mau yang bentuk mana, list text. Nah, kita coba yang ini ya. Nah, di situ ada halamannya ini ya. Halamannya nih. Oh, tidak. Ya, kita cari yang model lain. Nah, ini. Oh, ini ISSN-nya ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Kita cek yang satunya lagi, yang RIS. Ya, kalau bingung kita bisa cari ke bawah. Ya, mungkin ada informasinya. Kita cari-cari. Nah, ini ya. Memang ada tulisan bekas PDF ya, tapi ini berbayar. Nah, ini ya. Jadi packnya ini ya, packnya. Nah, ini packnya. Nah, berarti packnya itu yang seperti nomor ya, seperti nomor. Karena dia tidak ada halamannya, berarti ini adalah packnya. Oke, ini pack halamannya. Nah, lalu kita masukkan di sini. Nah, tadi kan ada abstraknya ya, kita masukkan juga abstraknya. Jangan lupa kita cek apakah ada kata kuncinya. Kita cek. Tidak ada ya, tidak ada kata kuncinya. Berarti ya sudah tidak usah dimasukkan. Karena yang tertara juga hanya ini ya, judul, author, jurnal, tahun, volume, isu, dan teksnya. Abstraknya apakah boleh tidak kita masukkan? Boleh saja gitu ya. Yang penting yang bagian atas ini yang harus lengkap. Sebisanya lengkap ya. Kalau misalnya memang datanya tidak lengkap ya sudah gitu ya. Isi saja sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita klik save ya. Nah, maka akan muncul ini. Lalu kita kasih bintang. Nah, setelah sudah, baru kita masukkan ke Google kita, ke dalam Microsoft Word kita ya. Tinggal kita ketik saja apa yang disampaikan ya. Nah, kemudian kita pilih reference, insert citation, go to Mendeley, Larson ya, site. Nah, maka akan tertulis seperti ini. Dan secara otomatis daftar pustakanya langsung muncul ya. Gitu. Jadi apapun, misalnya ini ya, coba dicek ini Diana, Fitria, Larson, Miteria, Nifa, Nababa, Nur Hidayah ya. Nah, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sekarang saya mau masukkan yang lain di sini ya. Saya masukkan satu lagi, saya tambahkan ya. Insert citation, kemudian go to Mendeley, lalu saya tambahkan yang si Fadia ini ya. Nah, lalu set. Yang terjadi adalah langsung muncul si Fadia ini ya. Langsung muncul. Oke, jadi walaupun saya tidak lagi pakai insert bibliografi karena dia langsung sudah otomatis. Oleh karena itu teman-teman, ketika membuat citasi ada baiknya ininya jangan ditulis dulu gitu ya, karena kalau tidak nanti dia lelah gitu. Jadi tulis saja dulu artikel-artikelnya gitu ya, tulis saja. Nanti kalau sudah selesai semuanya, sudah beres, baru tekan reference, kemudian pilih insert bibliography, maka dia akan muncul seperti itu, sehingga dia tidak berubah lagi gitu ya. Oke, saya rasa itu saja terkait dengan Mendeley, sangat mudah ya. Dan jangan lupa ini harus dirapikan ya. Kerapian adalah sebagian dari keindahan ya. Jadi kalau rapi, enak dilihat, tulisannya akan memberikan nuansa bagi si pembacanya itu menjadi lebih tertarik gitu ya. Jadi ini harus rapi. Oke, kita rapikan semuanya. Nah, baik, sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan Mendeley. Sampai jumpa lagi pada pembahasan lainnya. Terima kasih.